Wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara belajar bahasa asing. Nah, tentunya bahasa yang digunakan sekarang ya. Yang kita akan pelajari dalam hal ini adalah bahasa Arab. Nah, kita menggunakan Google Translate. Di sebelah kiri kita pilih bahasa Indonesia, di sebelah kanan kita pilih bahasa Arab. Nah, kita belajar bahasa asing dengan cara otodidak, artinya kita tanpa melewati guru. Sebenarnya kalau lebih mudah ya kalau ada gurunya. Kalau kayak gini memang kita belajar dan kita mungkin tidak tahu hurufnya jika kita tidak belajar bahasa Arab sebelumnya. Kebetulan saja saya belajar bahasa Arab, jadi tahu tulisan lah. Kalau misalnya kita belajar bahasa yang lain seperti bahasa Jepang, Eropa, atau Mandarinnya, atau India yang pakai huruf-huruf berbeda dengan huruf Latin seperti yang kita gunakan, maka kita juga bisa mempraktekannya di bahasa-bahasa tersebut. Nah, kita akan belajar bahasa Arab. Misalnya kita nulis yang kita ingin bahasa Arab kan itu kalimat apa. Misalnya kalimat ini, saya cinta kamu. Nah, ini cara pengucapannya bagaimana orang Arab. Ana ahibuka. Ana ahibbuka. Ini cara pengucapan orang Arab sekarang. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan di sekolah, maka bacanya adalah ana uhibbuka. Nah, ana uhibbuka itu bahasa baku. Nah, ini mungkin bahasa pergaulan, jadi cara bacanya agak beda. Ana ahibuka. Ana ahibbuka, begitu. Terus kemudian kita misalnya saya cinta kamu juga. Kita Ana ahibuka aidan. Ana ahibbuka aidon. Saya cinta kamu juga. Itu. Kemudian kita cari kata-kata yang lain, misalnya hal-hal yang terkait dengan masalah KTP misalnya. KTP bahasa Arabnya apa? Bitaqatut ta'rifi. Nah, bitaqatut ta'rif. Itu KTP di Arab sana. Bitaqatut ta'rif, atau tapi biasanya mungkin mereka akan mengatakan ID ya, karena terpengaruh bahasa Inggris. Kemudian kita kartu lain misalnya SIM, surat izin mengemudi. Nah, surat ini yang ketiga ini, rukhsatus sa'iq. Rukhsatus sa'iqi. Nah, rukhsatus sa'iq itu artinya SIM, surat izin mengemudi. Kemudian kita cari ID-ID yang lain seperti misalnya visa. Nah, visa ini bisa taksyirat dukhul. Ini visa gitu aja, visa Ta'syiratu dukhulin. taksyirat dukhul. Kalau visa kerja beda. Visa kerja. Ta'syiratu amalin. Tasyiratu amalin. Visa bisnis. Ta'syiratu rijali a'malin. Tasyiratu rijali amalin. Amalin bacanya panjang, kalau aslinya kan amalin. Tapi di situ dibaca A-nya panjang. Tasyiratu rijali amalin. Ta'syiratu rijali a'malin. Visa bisnis. Kemudian visa kunjungan. Visa kunjungan ini kita Ta'syiratu ziyarati. tasyiratu ziyarati, begitu. Itu tasyiratu ziyarah. Kemudian kita misalnya paspor. Jawazu safarin. Jawazus safar. Jawazus safar, tapi di sana mungkin bacanya zawazus safar untuk mempermudah lidahnya orang Arab. Begitulah.
Nah, kemudian kita juga bisa belajar misalnya kantor-kantor pemerintahan, misalnya kantor pemerintahan. Kantor itu maktab di sini. Maktabul Barid, kantor pos, Maktabul Hijrah, kantor imigrasi, Maktabul Dzuraib, kantor pajak. Kita baca, coba kita kantor pos. مكتب البريد. Maktabul Barid. Kemudian kita misalnya pengen tahu tentang provinsi di Arab. Tulisannya provinsi ya. Nah, provinsi itu di sini al-muhafadzah, yang saya tahu selama ini adalah iklim atau akolim. Nah, tetapi kalau provinsi Jawa Barat di sini tertulis Muqatta'ah Jawa al-Ghurbiyah. Nah, jadi provinsi Jawa Barat. Provinsi Riau Muqatta'ah Riawiyah. Ya, kalau provinsi saja al-muhafadzah. Nah, begitu. Kemudian kabupaten menggunakan Muqatta'ah biasanya. Kabupaten itu Muqatta'ah. Tapi Kabupaten Bogor Hayun Bojor. Kemudian kabupaten kota Mangtikoh Madinah. منطقة المدينة. Mingtokotul Madinah gitu. Kemudian kita cari istilah lain lagi yang kita mungkin tidak tahu. Misalnya, ayo kita pergi ke mall. Ayo kita pergi. هيا بنا. Hayya bina. Kalau kita belajar di bahasa Arab biasanya hayya nadhhabu. Dari kata dhahaba yadhhabu, kalau pakai dhamir nahnu menjadi nadhhabu, tapi di orang Arab menyingkatnya dengan hayya bina. هيا بنا. Pergi ke mall misalnya. دعنا نذهب إلى المركز التجاري. Nah, mall itu markas at-tijari. Al-markas at-tijari adalah markasnya jual beli. Markas perdagangan itu mall. Nah, ini kata ayonya menjadi da'na. Da'na nadhhabu ilal markas at-tijari. Begitu. Kemudian kita beralih lagi ke masalah cinta tadi sudah ya. Misalnya sampai jumpa. Sampai jumpa, selama ini kita menggunakan kata ilal liqa. Kalau di sini sampai jumpa araka lahikon. Sampai jumpa lagi narokum marrah ukhra. Sampai jumpa besok arok godan. Kemudian sampai kapan hatta indama. Sampai kapan hatta indama. Maka kita coba sampai jumpa. أراك لاحقا. Araka lahikon. Kemudian sampai jumpa besok. أراك غدا. Araka godan. Karena kencangnya besok pagi maka araka godan. Kalau sampai jumpa lagi kapan-kapan. حتى عندما. Hatta indama. Sampai kapan-kapan lah. Kemudian sampai jumpa lagi. نراكم مرة أخرى. Narakum marrah ukhra. Ini tidak jelas waktunya kapan. Begitu ya, belajar bahasa Arab secara otodidak
dengan Google Translate, sehingga kita satu menambah kosakata, yang kedua menggunakan kosakata itu untuk konteks yang digunakan, cara membaca dan intonasi yang digunakan oleh orang Arab sekarang. Sehingga kadang kita kan belajar bahasa Arab lama, tetapi ketika ngomong sama orang Arab kita gelegepan. Nah, itu memang seperti itu karena memang beda pengucapan. Kalau kita misalnya belajar bahasa Arab di Indonesia di sekolah itu pakai belajar bahasa Arab baku, kemudian kita bergaul dengan orang Arab sana, biasanya akan diolok-olok, dibully. Kalimatnya kok bagus sekali seperti kalimat Al-Quran, sehingga kemudian mereka mengolok-oloknya dengan Shadaqallahul Azim, seolah-olah bahasanya Quran. Begitu ya cara belajar bahasa asing secara otodidak dengan menggunakan Google Translate. Nah, ini yang saya praktekkan. Bahasa asingnya adalah bahasa Arab yang saya bisa saja. Kalau saya bahasa Korea juga saya nggak bisa. Oke, kita praktek Korea. Sampai jumpa lagi. Bagaimana bahasa Koreanya? 또 보자. Tobuja. Tobuja. Sampai jumpa gitu aja, Jajal. Sampai jumpa. 만나요. Maneo. I love you. Aku cinta kamu. 사랑해. Saranghe. Nah, kalau jawabnya aku juga. Nadu. 나도 사랑해. Nadu saranghe. Aku juga mencintaimu. Kalau aku merindukanmu. 나도 그리워. Kalau juga nya dihilangkan. Aku merindukanmu. 난 당신이 그리워요. Sulit sekali. Nang dari sini gelio. Aku rindu. 그리워. Oh. Nah, begitu belajarnya. Ini tentu kita tidak belajar tulisan ya. Kita belajar memang belajar kata-kata. Aku, 나는 nanen, makan, aku makan nasi. 나는 밥을 먹는다. Nanen babel monunda. Nah, ganti pisang. Aduh, keliru. 나는 바나나를 먹는다. Jadi objeknya di depan. Menenda itu makan. Nah, banana lel. 나는 바나나를 먹는다. Mau nenda itu makan. Jadi kosakata objeknya itu didahulukan daripada kata predikatnya atau kata kerjanya. Jadi nanen banan nalil menenda. Begitulah, Mang. Sulit sekali, tapi kalau Anda rajin tekun, 1 hari belajar 1-2 jam, saya yakin cepat bisa.